Selamat datang di channel saya. Silahkan berkomentar sesuai dengan topik yang kita bahas. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak indigo yang menyampaikan bahwa Presiden 2024 nantinya akan ada keturunan suku Chinese-nya. Awalnya, saya tidak begitu yakin dengan hal-hal seperti ini. Namun Pilpres kali ini menunjukkan hasil yang unpredictable. Dalam pemilu kali ini, saya tidak ikut memilih capres manapun, alias golput dengan pertimbangan pribadi. Sekarang mari kita bahas mengapa Prabowo bisa menang dengan angka persentase yang mengejutkan banyak orang. Anyway, ini hanya asumsi pribadi saya sendiri saja ya, tidak berhubungan dengan siapapun, lembaga apapun, partai apapun, dan dalam hal apapun. Ini hanya asumsi pribadi saya saja, Papa Steve. Kita mulai dengan situasi-situasi atau momen apapun yang saya anggap menguntungkan Prabowo. Yang pertama adalah video almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid yang dulu sempat tampil dalam acara Metro TV yang berjudul Kick and D. Dalam tayangan itu, ucapan almarhum Gus Dur yang menyatakan bahwa Prabowo adalah orang yang paling setia untuk bangsa Indonesia. Video lama ini kemudian di-share banyak media sosial yang secara tidak langsung membantu mengangkat nama baik Prabowo sebagai negarawan yang setia terhadap bangsa ini. Momen yang kedua adalah saat penutup debat Capres, di mana beliau menyampaikan permintaan maaf jika ada kata-kata maupun perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Capres dan Cawapresnya Gibran selama masa kampanye Pilpres berlangsung. Momen ini menunjukkan sifat yang rendah hati, di mana mayoritas bangsa Indonesia ini menyukai hal-hal yang menunjukkan sedikit kebaikan dan keramahan. Momen yang ketiga adalah statement Rocky Gerung setelah Pilpres. Beliau menyebutkan 3 kesimpulan dari ketiga capres yang hadir. Bung Rocky membuat kesimpulan statement setelah debat capres yang terakhir, yaitu yang pertama, kecerdasan ada pada Anies, ketulusan ada pada Prabowo, dan keangkuhan ada pada Ganjar. Seperti kita ketahui bersama bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang fenomenal sekaligus intelektual yang mempunyai banyak pengikut maupun juga banyak lawan. Pernyataan yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ini tentunya sangat membantu naiknya popularitas Prabowo sebagai capres yang tulus untuk bangsa dan negara ini. Jadi suka atau tidak suka, Bung Rocky Gerung adalah orang yang juga turut menaikkan pamor atau elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres. Faktor yang keempat yang mendukung naiknya nilai suara Prabowo adalah saat pidato Megawati di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam pidatonya itu, Megawati menyebutkan dalam orasinya, "Hei polisi tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku," dengan suara yang cukup jelas dan bersemangat. Sekilas tidak ada yang salah dalam orasi ini, namun di satu sisi ini sedikit mendiskreditkan institusi TNI dan Polri yang seharusnya netral dan mengayomi malah tidak netral dalam kacamata Ibu Megawati. Suka atau tidak suka, saya bisa menyimpulkan tidak seorang pun di dunia ini dapat menerima kritikan atau saran dengan lapang dada yang disampaikan dengan intonasi yang tidak normal, apalagi dilakukan di depan publik. Kondisi ini pastilah ikut mendukung segelintir masyarakat yang mungkin saja bagian dari keluarga TNI dan Polri untuk memilih Pak Prabowo sebagai pilihan capres mereka. Faktor yang terakhir yang tidak kalah penting menjadi pendukung untuk suara Pak Prabowo adalah Pak Jokowi sendiri. Dari beberapa polling yang ada, masyarakat cukup puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun sebagai presiden. Secara khusus, masyarakat yang merasakan dampak perubahan secara langsung seperti Papua tentulah akan menganggap bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang sangat perhatian bagi mereka, selain daerah lainnya seperti Sumut maupun yang lainnya. Pecinta Jokowi pastilah akan melirik atau setidaknya meniatkan pilihannya untuk pasangan capres Prabowo Gibran dalam Pilpres kali ini. Nah, melihat kondisi dan fakta yang saya sebutkan sebelumnya, saya sedikit yakin bahwa kondisi inilah yang memicu naiknya dukungan suara untuk capres Prabowo. Saya kira itu adalah faktor-faktor yang mendukung kemenangan Prabowo tanpa melupakan keterlibatan para partai pendukung dan tim sukses yang tentunya juga berjibaku untuk memenangkan beliau. Maka partai pemenang kali ini yakni timnya Pak Prabowo juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Bung Rocky, Ibu Megawati, keluarga Gus Dur,
Gus Dur, aparat TNI Polri, dan seluruh masyarakat yang telah memilih beliau. Meskipun dalam hal ini saya sendiri golput alias tidak memilih siapapun. Saya pribadi bisa menerima siapapun yang menjadi Presiden Indonesia 2024 ini, sekalipun Bung Rocky sendiri sebagai Presiden nantinya di episode selanjutnya 2029. Sekian saja ulasan dari saya kali ini. Kita jumpa lagi dalam topik berikutnya. Salam dari Papa Steve. Anjay, ada Victoriainya. Nanti lah dikat dulu bro. Diedit dulu.